أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, remaja, remaji, dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi. Negara Indonesia adalah negara benua, juga negara kepulauan. Disebut negara benua, memang negara kita ini memiliki wilayah yang sangat besar, yang terpecah-pecah oleh lautan. Jika dikeringkan, mungkin besarnya lebih besar daripada benua Australia. Disebut negara kepulauan karena negara yang memiliki laut paling besar adalah negara Indonesia. Kekayaan alam yang tinggi, kekayaan alam yang banyak, sumber daya manusia yang banyak menjadi ciri khas tersendiri dari sebuah keunikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ada yang bilang bahwa negara kita ini adalah surganya dunia. Jadi apapun, dalam hal apapun, negara ini sangat nyaman untuk ditinggali, untuk berbisnis, untuk apapun sangat nyaman. Cuman yang menjadi masalah adalah dari dulu hingga sekarang itu watak dari bangsa Indonesia ini yang sangat mudah untuk dipecah belah. Yang kedua, watak pemimpinnya, para pejabat-pejabatnya yang rakus, yang serakah, yang korup. Juga watak aparatur pemerintahannya yang korup, serakah, rakus. Inilah yang menjadi permasalahan bangsa ini dari dulu hingga sekarang, yang membuat bangsa dan negara ini tidak pernah mampu untuk bersaing dengan negara manapun. Kita patut berbangga dengan kehadiran orang-orang hebat di negeri ini. Kita
patut bersyukur dengan kehadiran orang-orang cerdas, brilian, pro rakyat, anti korupsi, anti manipulasi, anti kolusi. Mereka bersedia mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya untuk memperbaiki kebobrokan yang sudah lama terjadi selama puluhan tahun agar Indonesia mampu mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita patut berbangga dan kita patut bersyukur dengan kehadiran, dengan munculnya Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sangat kita sayangi, yang sangat kita kagumi, yang sangat kita ingin tauladani. Kita juga patut berbangga kehadiran orang-orang hebat lainnya. Seperti Bu Susi, seperti Ignatius Jonan, seperti Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, seperti Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Kemudian juga Bapak Kapolri, Bapak TNI. Juga orang-orang hebat lainnya, baik yang ada di pemerintahan, di DPR, di MPR, jadi gubernur, wali kota. Alhamdulillah banyak sekarang bermunculan orang-orang hebat. Meskipun jumlahnya masih kalah banyak dengan orang-orang yang lebih senang korup, lebih yang serakah, yang haus kekuasaan, yang ingin merebut kekuasaan ini dengan cara-cara bina. Kita semua masyarakat harus sadar, harus mulai berpikir, harus mulai bisa memilah dan memilih. Mari kita dukung pemimpin yang baik. Jangan dukung pemimpin yang buruk. Karena jika kita memilih pemimpin yang baik, maka kebaikan itu untuk kita sendiri. Dan jika kita memilih pemimpin yang zalim, maka kezaliman itu untuk diri kita sendiri. Allah cuma menonton, Allah menyaksikan, dan semuanya akan digelar di persidangan akhirat sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan di dunia. Bapak, Ibu hadirin yang Allah muliakan. Pilkada DKI 2017 memang sebuah aib, sebuah perkara paling zalim dalam perebutan kekuasaan di Indonesia. Ini pilkada. Aku berani katakan ini bukan pilkada, tapi ini adalah perang dingin, di mana seseorang dijatuhkan dengan cara-cara biadab, seseorang dijatuhkan dengan cara-cara tidak waras,
seseorang dijatuhkan, dijelekan namanya dengan cara-cara jahiliyah, penuh provokasi, penuh teror, penuh ancaman, penuh manipulasi data. Dan yang paling parah adalah ketika isu agama dipakai sebagai martir, dipakai sebagai peluru untuk menghabisi karir seseorang hingga sehina-hinanya, hingga serendah-rendahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak, Ibu, pemuda-pemudi yang saya cintai, Ahok memang sudah dipenjara, tapi bukan berarti dia hina. Ternyata tidak. Ahok sedang diistirahatkan, Ahok sedang dimuliakan, sehingga kasus tentang pilkada DKI yang amburadul ini, pilkada DKI yang pelaksananya paling kurang ajar ini, telah membuka mata dunia bahwa di Indonesia telah terjadi tindakan melanggar hak asasi manusia, melanggar keadilan seorang manusia dari orang-orang yang katanya mengaku orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah melihat bagaimana musuh-musuh Ahok ini, orang-orang yang telah menzalimi Ahok ini, kini terkena malapetaka. Ibarat pepatah, dia gali lubang untuk jebak lawannya, yang terjebak dia sendiri. Dari kasus makar, kasus korupsi, dan yang terbaru seorang tokoh reformasi ternyata terkena kasus korupsi juga. Bahkan kini terkuak bahwa kasus seorang oknum Habib tentang chat seks merengek-rengek ke pemerintah supaya kasusnya dihentikan. Saya kira nggak bisa. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang sudah masuk kepada kasus hukum, tidak ada yang bisa ditarik kembali. Pelaksanaan hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Mau ulama, mau ustadz, mau presiden, mau gubernur, kalau sudah masuk ke kasus hukum, semuanya sama di mata hukum. Jadi kini semakin terkuak siapa yang zalim dan siapa yang benar. Kasus pilkada DKI adalah kasus paling kurang ajar. Ayat suci diinyak-inyak oleh mereka, para oknum ustadz, para oknum habib yang yang sudi digembalakan oleh para bajingan-bajingan politik. Ini adalah rapot merah bagi pemilu pilkada di Indonesia. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.